abal-abal itu bisa lolos jualan di Shopee gitu. Misalnya dia jualan lemari tapi 10 juta gitu ya. Terus si orang yang tadi mau beli uang pakai Shopee Pay Later tadi bisa. Gimana nih kok bisa lolos? Juga dari mereka setelah diwawancarai ada tantangannya lagi setelah kita datengin. Seringkali kita diusir gitu. Sering banget. Pakai Dan juga ada surat izin penelitian dan lain sebagainya. Banyak banget mungkin dari beberapa calon narasumber kita yang akhirnya melakukan penolakan juga, dan akhirnya ketemulah beberapa narasumber. Halo teman-teman, welcome back to podcast Let's Talk. Pada episode kali ini kita akan membahas salah satu karya PKM dari mahasiswa Universitas Brawijaya yang telah lolos dalam PIMNAS, dan temanya ini cukup menarik, yaitu tentang beli uang pakai Shopee. Emangnya bisa? Langsung aja kita bahas tentang tema kali ini bersama dengan ada Anin dan juga Haidar. Halo. Halo Kak. Wih, kompak banget deh kalian jawabnya ya. Oke, mungkin boleh perkenalan masing-masing. Kayak kali ini siapa sih dan termasuk role-nya dalam tim ini sebagai apa? Silahkan Anin. Oke, perkenalkan aku Anindya Putri Istiqomah, biasa dipanggil Anin. Aku dari jurusan akuntansi angkatan 2021. Aku di sini role sebagai ketua dari tim ini, dan juga di sini aku ditemenin sama salah satu anggota aku. Halo semuanya, aku Haidar. Aku dari manajemen angkatan 2022. Di sini aku sebagai anggota dari salah satu tim PKM dari FEB UB, seperti itu. I see. Oke, jadi sebenarnya judulnya apa sih? Karena panjang banget ya. Aku takut salah nih nyebutinnya. Judulnya apa? Terus termasuk PKM apa? Silahkan. Oke, dari kami itu termasuk salah satu PKM RSH atau Riset Sosial Humaniora. Judul kami adalah menelisik aksesibilitas Shopee Pay Later dan pendapatan masyarakat di Kota Malang. I see. Nah, ini nih menarik nih karena belum tentu semua paham tentang beli uang gitu ya. Salah satu yang di-highlight teman-teman itu di beberapa artikel nyebutnya beli uang pakai Shopee Pay. Nah, ini gampangannya itu sebenarnya bahasnya tentang apa sih? Emangnya bisa? Shopee kan yang kita tahu ya beli kebutuhan, nih belanja-belanja bareng-bareng gitu kan. Ini gimana sih maksudnya teman-teman? Jadi ini sebenarnya salah satu tindakan ilegal Kak dari penyalahgunaan Shopee Pay Later itu sendiri. Shopee Pay Later sendiri kan harusnya seperti yang Kakak bilang tadi buat transaksi beli barang aja, dan namun pembayarannya secara mengangsur. Nah, ada penyalahgunaan nih di Shopee Pay Later sendiri, yakni mereka bisa mencairkan limit pay letternya menjadi uang tunai. Jadi salah satu cara pinjaman ilegal bagi masyarakat yang butuh uang cepat, namun caranya juga mudah. Nah, tapi kita menelisik nih kira-kira apa sih alasan masyarakat nih milih tindakan ilegal ini dibandingkan cara-cara legal lainnya yang udah banyak banget opsi pinjaman legal yang udah ada di Indonesia ini, kayak gitu Kak. Oke, padahal ada ya banyak pinjol yang lagi anget-anget banyak diomongin. Terus ya bank-bank juga banyak yang memberikan kredit gitu. Nah, dari penelitian teman-teman menemukan alasannya apa gitu ya sampai mereka bela-belain gitu loh, cari cara yang nggak biasa bahkan ilegal tuh apa yang kalian temukan? Oke, dari sebenarnya berawal dari Geston sendiri itu dari gesek tunai ya, dan itu juga menjadi point of view dari kita, yaitu dari pencairan dari, kan kalau gesek tunai itu dari kartu kredit, dan juga tadi mbaknya bilang kalau biasanya menggunakan kartu kredit gitu ya pinjaman itu, terus juga melalui bank. Nah, tapi di sini perbedaannya adalah dari kartu kredit ini dicairkan. Nah, tapi fokus kita adalah dengan kemajuan dari teknologi pada saat ini, itu jadi kita dari e-commerce gitu kan, biasanya orang-orang itu belanja dari e-commerce gitu. Nah, terus dari e-commerce itu punya yang namanya pay later untuk memudahkan transaksi mereka. Nah, dari transaksi itu mereka sama dengan Geston, jadi dicairkan gitu limit Shopee Pay Later-nya gitu. Oh, menarik ya. Ini berarti sebelum adanya platform online belanja itu, zaman dulu yang masih bank konvensional ada juga nyairin duit pakai kartu kredit gitu ya? Iya, betul. Dan itu juga ilegal, Kak. Nah, semakin berkembangnya zaman, sekarang digunakan di Pay Later ini, salah satunya di Shopee Pay Later, kayak gitu. Ini termasuk kreatif atau gimana ini? Orang-orang ini kalau kepikiran sejauh itu gitu kan? Yes. Tapi apakah sebenarnya
pihak misalnya bank atau kalau Shopee dari manajemennya itu tidak melakukan apa ya, mengamankan sistemnya, mereka kok bisa sampai kecolongan tuh, aku jadi penasaran gitu. Karena kita masuk aja kan kadang ditanyain password apa segala macam. Nah, gimana sih teman-teman? Aku mungkin coba bahas dari pihak banknya sendiri ya. Kalau pihak dari bank sendiri, sebenarnya mereka menerima banyak sekali laporan terkait penipuan dari adanya gesture pay letter ini. Dan dari mereka tuh juga melakukan tindakan hanya bisa melakukan membuat regulasi dari adanya hal tersebut. Nah, dengan regulasi tersebut, misalnya ada laporan masuk dari pihak Bank Indonesia hanya bisa memberikan teguran kepada platform-platform e-commerce, contohnya pada Shopee, untuk menindaklanjuti merchant yang melakukan tindakan gesture pay letter ini. Jadi tindakannya hanya melakukan peneguran seperti itu. Dan peraturan sendiri juga belum spesifik terhadap gesture pay letter, hanya ada gesture kartu kredit. Jadi dengan demikian kita coba mengajukan juga nih peraturan yang lebih spesifik lagi terkait gesture pay letter kalau untuk Shopee-nya sendiri. Untuk Shopee-nya sendiri, Oke, dari Shopee-nya sendiri itu kami mengambil topik dan lebih mengkhususkan ke e-commerce Shopee itu karena dari pengguna masyarakat itu terlihat dari apa ya, menggunakan e-commerce itu banyak kan di Shopee gitu. Oh. Dari data juga kami mendapatkan lebih banyak di Shopee. Nah, lebih dalam kita setelah kita menelisik ke Shopee-nya, maksudnya dari penjual-penjual Geston-nya itu apakah mereka menyediakan Geston dari Shopee itu mereka menyediakan, dan dari mereka pun menyatakan kalau dari Shopee-nya sendiri ini menarik bahwa dari Shopee-nya sendiri udah melakukan regulasi mengetatkan sistem penyalahgunaan dari pay letternya sendiri seperti itu. Oke, ini semakin menarik. Gimana cara prakteknya gitu ya? Misal aku mau nyoba, oke, aku buka Shopee gitu ya, pay letter. Ya apa, nggak ada kan opsi pencairan gitu kan? Kayak kalau kita belanja baru bisa nih opsinya mau bayar Shopee Pay kah, pakai bank kah, pakai Shopee Pay letter. Gimana nih? Misalnya aku mau berbuat jahat, ajarin dong ya. Ada kok gitu ya? ya ini hasil penelitian kita ya, tidak untuk Oke. dicontoh. Untuk mekanismenya sendiri atau caranya sendiri itu dari pelanggan yang ingin melakukan pencairan limit pay letter itu sendiri nanti akan menghubungi dari penjual atau penyedia layanannya. Nah, kemudian nanti dari penjual atau penyedia layanan ini akan memberikan QR ataupun link check out untuk dari pembeli nanti melakukan transaksi. Nah, transaksi sendiri nanti akan memilih metode pay letter. Nah, kemudian dibandingkan alih-alih dari penjual mengirimkan barang ataupun sesuai yang dari katalognya, nah mereka mengirimkan uang tunai seperti itu. Jadi di situ penyalahgunaannya. Nah, sebenarnya dari Shopee sendiri udah melakukan pengamanan di mana pada saat ada pengguna pay letter baru yang baru aja mendaftarkan pay letter, namun mereka langsung melakukan transaksi dengan nominal besar seperti puluhan juta atau berapa juta. Nah, itu dari pihak Shopee bisa mendeteksi kalau ini tuh ada kecurigaan dari penyalahgunaan ini, dan bisa digagalkan dengan nanti transaksinya digagalkan gitu. Jadi layarnya langsung blank putih seperti itu. Jadi dari pihak Shopee sendiri sebenarnya udah melakukan pencegahan seperti itu. Kayak gitu. Oke, tapi jadi penasaran, kok lapak yang abal-abal itu bisa lolos jualan di Shopee gitu? Misalnya dia jualan lemari tapi 10 juta gitu ya, terus si orang yang tadi mau beli uang pakai Shopee Pay Later tadi bisa. Nah, ini gimana nih, kok bisa lolos? Nah, itu salah satu kemudahan juga yang ditawarkan dari Shopee ya dalam Oke. dari pengguna itu menjadikan dirinya sebagai penjual atau apa ya, memunculkan platform marketplace-nya mereka gitu, mendaftarkan marketplace-nya mereka. Jadi cuman sekedar mendaftarkan sesuai dengan KTP, terus juga nomor telepon dan hal-hal biodata yang nggak terlalu berat gitu. Maksudnya tidak terlalu urgensi yang membuat mereka dapat mudah gitu untuk menjadikan sebagai penjual di marketplace tersebut, di marketplace Shopee terutama gitu. Jadi gimana caranya mereka masuk ke dalam platform Shopee ya karena kemudahan itu yang ditawarkan gitu. I see. Nah,
Yang jadi pertanyaan, gimana akhirnya Shopee bisa mendeteksi, wah ini nih lapak abal-abal. Dan juga pertanyaanku berikutnya adalah, gimana si customer bisa tahu lapak abal-abal ini nih yang bakal ngeluarin duit gitu kan. Lihat mana taunya. Aku jadi penasaran. Gimana Oke, teman-teman? aku jelasin gimana dari pembeli itu menemukan penjual berarti kan ya. Ya. Nah, dari pembeli ini bisa menemukan penjual itu sebenarnya banyak banget ditemukan di sosial media, baik Twitter, Instagram, Facebook, lain sebagainya. Itu Serius? sebanyak itu. Kalau di search dengan keyword Guestun itu tuh banyak banget menampilkan pelaku-pelaku pengguna, dan bahkan dari pembeli yang mencari layanan tuh juga banyak banget. Dan itu sebenarnya semakin kita telisik lebih dalam itu semakin mengerikan gitu, karena semakin serem gitu. Oke. Jadi emang transaksinya dia nggak memasarkan lewat Shopee-nya langsung. Jadi dia nggak untuk penjual tidak membuka katalog dengan keyword Guestun di Shopee-nya, namun dia melakukan promosi melalui sosial media seperti itu. Nah, setelah pembeli menemukan sosial medianya dan melakukan transaksi via chat, akan dilakukanlah itu transaksi di situ, atau bahkan bisa bertemu secara offline. Nah, bertemu secara offline ini semakin menarik lagi karena ternyata dari penjual Guestun ini tidak menampilkan layanan Guestun di tokonya. Dia menyembunyikannya dengan toko fashion, bahkan toko kecantikan, toko rental mobil, dan lain sebagainya. Jadi mereka menyembunyikan toko fisiknya dengan toko-toko lainnya seperti itu. Jadi kita nggak bisa nemuin secara kasat mata di jalanan, karena kita harus cari dulu via online, kemudian janjian dan diberikan alamatnya. Itu semakin kita teliti semakin Betul. mind blowing lagi sih sebenarnya. Iya, kayak hah, kok kepikiran sejauh itu Iya, gitu kan. Tapi yang aku bikin penasaran, emangnya ada orang yang kepepet banget butuh duit sampai ngelakuin hal itu pun toko penyedianya kok mau gitu? Apa dia nggak takut? Itu apa nih temuan kalian kok bisa gitu loh? Nah, itu biasanya dari masyarakat tuh sering ya kalau kita cari hashtag itu, kalau butuh sesuatu kan pasti carinya hashtag atau carinya ke suatu search dari suatu sosial media kayak gitu. Nah, itu banyak banget ditemukan komentar-komentar kayak ada yang buka jasa Guestun nggak gitu. Terus yang penjual jasa Guestunnya menawarkan, dan banyak banget di situ juga yang membalas dari komentar Guestun itu, jadi langsung mereply gitu. Jadi apa ya, dari kata search yang memang keyword ya, dari keyword yang dicari itu memang memudahkan dari sisi penjual sama penggunanya untuk mencarinya gitu. Nah, gimana caranya pengguna itu kok bisa, maksudnya kepepet banget gitu. Nah, itu dari penggunanya juga yang kita kebetulan itu tidak mendapatkan informasi dari penggunanya langsung gitu, karena juga ini tindakan ilegal ya. Siapa yang mau gitu dari pengguna yang diwawancarai. Jadi kita mendapatkan informasi ini dari penjual. Kalau dari penjual itu mereka kepepet karena ada yang membutuhkan untuk sebagai modal usaha, terus juga ada yang memang untuk kebutuhan sehari-hari, jadi mereka pendapatannya kurang. Makanya dari variabel kita tuh ada yang kedua namanya pendapatan masyarakat. Jadi seberapa pengaruh sih pendapatan masyarakat itu terhadap perilaku gesek tunai ini gitu. Wow, sampai ke masalah sosial gitu ya. Jadi Betul. awalnya ngomongin masalah duit, ekonomi, tiba-tiba seret ke masalah sosial. Menarik ya. Ini berarti teman-teman berhasil nih mewawancarai si penjual tadi. Nah, Kok mau gitu. Nah, itu juga ada tantangan. Banyak Ini banget kalau aku nih ya tantangan. jadi si Iya. tukang gesturnya kayak gak mau lah nanti ketahuan lapak tuh. Betul. Banyak yang berpikiran kayak gitu juga. Iya, Mbak. terus kok bisa kalian? Nah, itu tadi yang tadi dijelaskan juga sama rekan saya bahwa kami melacaknya dari sosial media terlebih dahulu, melakukan chat, dan kita juga sering melakukan cek sebagai seolah-olah pembelinya gitu. Jadi kan Oh, mereka gak kalah pinter ya kalian ternyata. jadi mereka mau mengungkapkan gitu identitas mereka. Jadi kita menanyakan terlebih dahulu apakah membuka jasa offline. Kalau membuka jasa offline, kita minta alamatnya, dan kita nggak bilang kalau kita mau mewawancarai secara offline gitu. Dan itu kalau dikasih langsung alamatnya, kita datangin langsung gitu. Dan itu memang menjadi strategi juga ya, supaya karena kita mengetahui kalau tindakan ini ilegal dari penjual ataupun pembeli, siapa sih yang mau gitu ditanya-tanyain gitu ya. Terus juga dari mereka setelah diwawancarai ada
tantangannya lagi setelah kita datengin, seringkali kita diusir gitu. Sering banget. Pakai jaket ini. Oh enggak, ini belum dapat. Jadi itu sebenarnya kita emang melakukan pencarian di awal tuh melakukan pendekatan sebagai pembeli. Namun pada saat sebelum melakukan wawancara kita melakukan konsen dan juga ada surat izin penelitian dan lain sebagainya. Banyak banget mungkin dari beberapa calon narasumber kita yang akhirnya melakukan penolakan juga dan akhirnya ketemulah beberapa narasumber yang bersedia dan meskipun bersedia kadang juga ada rasa kekhawatiran namun kita meyakinkan untuk menutup identitas dari mereka, baik tokonya, orangnya, dan lain sebagainya, kayak gitu. Jadi di awal aja pendekatan sebagai pembeli, namun ujungnya kita tetap dengan konsen. Aku ngebayangin posisi kalian gitu ya, berusaha pura-pura jadi customer, di sana diusir, ngelongsor, tapi kayak, aduh penelitiannya harus segera nih ya. Iya betul Berapa betul. kalian datangin itu berarti? Ada 10 gitu? Dari yang didatang. Yang didatangin bisa sih sampai 10-an, cuman yang dapat itu untuk penjualnya 5 narasumber. Akhirnya dapat 5 narasumber. Oke. Ada yang online, ada yang offline, seperti itu. Iya. Terus mereka tuh cara jualannya mirip-mirip gitu. Apa kalian sudah nemuin polanya mulai dari promosinya ya lewat sosmed lah pasti apa segala macam? Apa temuan kalian? Oke, dari promosi mereka ya, itu polanya hampir sama. Ada yang sosial media, hampir semua sosial media. Ada juga yang dia kalau misal kita udah ngechat duluan, terus bakal di-chat-chat lagi gitu selanjutnya. Oh, Jadi malah dikejar. memang itu marketingnya gitu. Jadi kayak menawarkan kayak diskon, kita mendapatkan promo atau apa gitu. Kayak kita ke suatu tempat yang pernah kita kunjungin, itu terus dapat feedback lagi dari dari penjualnya. Nah itu dari marketing mereka. Terus juga ada yang dari Instagram, dari Twitter gitu. Jadi banyak juga marketing yang mereka lakukan gitu. Dari sana aku tuh masih bingung gitu, kok bisa ada bisnis kayak gini gitu kan. Terus mereka dapat untungnya dari mana gitu, misalnya Shopee Pay Letterku ada 10 juta gitu, mau gesek semua lah gitu. Terus dia dapat untungnya dari mana gitu? Nah, untuk dapat untungnya sendiri dari penjual ini sebenarnya ada biaya admin yang dikeluarkan gitu. Jadinya misalnya tadi mau mencairkan 10 juta. Nah, nanti yang dicairkan kepada pembeli itu nggak 10 juta, melainkan misalnya dipotong 9,5 dan lain sebagainya. Nah, biaya admin ini sendiri juga meningkat gitu, berbeda-beda setiap tokonya, tergantung ketetapannya masing-masing dan juga semakin besar nominal yang dicairkan, semakin kecil biaya admin yang dikeluarkan kayak gitu. Nah terus kan kita bayar utangnya kemana tuh? Nah, untuk pembeli sendiri nanti bayar utangnya ke Shopee Pay Later. Jadi udah nggak ada tanggungan lagi ke penjualnya. Penjual cuma udah transaksi di awal aja melakukan pencairan, terus udah selebihnya tanggung jawab dari pembeli ke Shopee Pay Later kayak gitu. Nah ini clean banget dong, Iya, gitu nggak banget. bakal kecium Iya, dong. makanya. Tetap kan seolah-olah oke pinjamnya di platform yang sama, balikinnya di situ. Iya. Betul. Terus kalau misalnya ada yang nipu gitu kayak, oke ini lapak abal-abal udah tahu abal-abal tapi udah kadung gitu ya, tapi ternyata nggak dapet duitnya, udah kadung potong Shopee Pay Later-nya, bisa nggak dilapor ke polisi? Bapak saya ditipu gitu, bisa nggak tuh? Nah, itu juga kami menemukan beberapa hal dalam penelitian kami. Itu nggak cuma dari penjual atau nggak cuma dari pembelinya aja yang ada yang melakukan kecurangan, tapi juga dari penjualnya juga bisa melakukan kecurangan gitu. Jadi dari kedua belah pihak pun bisa curang gitu. Waduh, makin Untuk pusing lagi. untuk yang pembelinya sendiri ini dari mereka terasa atau mendapatkan kecurangan dari penjual itu ya dari tidak ditransfernya tadi ya, sesuai dengan yang Mbak sampaikan, tidak ditransfernya sesuai dengan apa yang diminta, tiba-tiba dari penjualnya menghilang gitu. Oke. Nah itu bisa aja dan sering banget dan banyak di sosial media itu dari penggunanya sendiri itu mereka sering melaporkan ke Bank Indonesia gitu. Nah sebenarnya dari pengguna itu seharusnya bisa menyampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sebagai ini kan yang pengawas. Oke. Terus juga OJK itu sebagai pihak yang memang pinjam meminjam gitu ya, mengawasi pinjam meminjam. Tapi dari pihak OJK pun memang menutupi atau tidak memberikan space antara masyarakat dengan OJK. Tapi kalau BI itu mereka memberikan ruang gitu. Jadi sangat terbuka, memang lebih banyak ke BI dari masyarakat itu laporan-laporan kecurangan, dan itu
dari BI-nya sendiri bisa menanggulanginya dengan ya langsung ke e-commerce-nya gitu. Jadi e-commerce-nya yang nih tolong dari marketplace atau dari penjualnya tolong diblokir, ini punya Anda gitu. Maksudnya penjual ini ada di toko Anda gitu. Gitu sih. Nah, kalau yang dari pembelinya itu merasa dicurangkan dari pengguna, itu mereka memang kayak ini ya, dari transfer atau yang dicairkan itu tidak sesuai gitu. Maksudnya mereka mengirimkan bukti transfer itu nggak sesuai. Maksudnya bukti transfer itu kan bisa aja diedit gitu ya. Nah, itu yang sering dari penjual itu mendapatkan laporan kayak gitu. Jadi mereka tidak ditransfer secara real gitu. Sebenarnya untuk laporan ini juga agak membingungkan karena tindakan mereka juga kan ilegal, tapi harus melaporkan tindakan kayak gitu. Dan itu banyak banget, dan akhirnya kita temukan di sosial media lagi-lagi banyak banget yang kena tipu, bahkan hingga jutaan, hingga puluhan juta rupiah kayak gitu. Itu sangat disayangkan sekali gitu, karena lagi-lagi ini kan tindakan ilegal. Kenapa nggak milih aja untuk yang pinjaman legal yang lebih terjamin, diawasi oleh OJK dan lain sebagainya. Nah, ujung-ujungnya melapor ke Bank Indonesia juga tidak bisa mengembalikan uangnya, hanya bisa menindaklanjuti dari tokonya, kayak gitu aja sih paling. Wow. Tapi ya dari mereka melaporkan itu secara nggak langsung ya, itu mereka melaporkan tindakan ilegal yang mereka lakukan. Iya gitu. kan, ini lucu Gitu. banget kayak saya habis ngelakuin tindakan ini. Aduh, I see. Tapi adakah sampai ya misalnya mereka mungkin dapat hukuman penjara apa segala macam, atau ya nggak bisa diambil tindakan apa-apa gitu? Oke, dari Geston ini sendiri itu ada beberapa kasus pidana kalau ditemukan di websitenya DPR ya. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu banyak Ada 23 kasus ada 23 tindakan kasus, pidana dan juga iya. pencurian data dari adanya Gestun ini. Cuman sebenarnya untuk Gestun sendiri ini lebih mengarah ke perdata yang tidak bisa dihukum secara penjara gitu. Cuman ya karena adanya penipuan dan lain sebagainya kayak gitu sih. Wow. Oke, ini last question nih. Pesan teman-teman ya dengan ngerinya kemajuan teknologi saat ini dan ya mungkin kebutuhan kita nggak tahu, tapi ini pesan spesifik buat teman-teman kita aja deh, Civitas Akademika UB, terkait kengerian ini. Apa pesan kalian buat teman-teman? Silahkan. Oke, mungkin aku di sini mau pesan ya untuk teman-teman semua, dari teman-teman sebagai mahasiswa terutama, kalau misalnya belum ditransfer sama orang tua atau butuh banget duit itu mungkin bisa ke teman dulu atau yang memang benar-benar dipercaya gitu. Jangan langsung mempercayakan kepada pihak-pihak yang memang ilegal gitu, tindakan-tindakan ilegal, atau juga melakukan pinjol walaupun ke resmi, tapi kita usahakan dulu untuk pinjam ke orang terdekat gitu ya. Selagi kita punya yang dipercaya, kenapa enggak gitu, kenapa kita ke pihak luar gitu. Terus juga dari penggunaan teknologi, teman-teman kan juga udah banyak, bukan udah sih, tapi memang kalian semua di sini pasti pegang HP, pegang sosial media, pergunakan itu secara optimal, dan juga jangan melakukan tindakan-tindakan yang di luar dari kewenangan. Iya, betul. Dari aku mungkin singkat aja ya, kan kita juga paham pasti dari mahasiswa Universitas Brawijaya sendiri literasi keuangan udah tinggi nih, jadi jangan sampai menyalahgunakan pinjaman ilegal, karena banyak banget pinjaman legal lainnya yang bisa dipercaya dan juga bisa didapatkan gitu, meskipun bukannya mempromosikan untuk melakukan pinjaman, tapi sebelum melakukan pinjaman perlu diingat bahwa kalian mampu untuk membayarnya untuk selanjutnya lagi kayak gitu. Jadi literasi keuangan juga sangatlah penting. Jadi bijak mengelola keuangan seperti itu. I see, thank you banget Anin juga Haidar. Aku belajar banyak, jujur kayak ini mind blowing banget. Dan semoga teman-teman yang nonton di episode kali ini juga banyak belajar, makin melek terkait literasi keuangan tadi, dan semakin bijak dalam melakukan berbagai hal gitu ya. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton di episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.